Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri dan teman saya Yani. Kami dari kelas 11 IPS 2 ingin menyampaikan mengenai status dan peran sosial. Kurang lebih yang ingin kami sampaikan mengenai status sosial dan peran sosial ialah pengertian dari status sosial, pengertian dari peran sosial, cara memperoleh status, konflik status, macam-macam peran, konflik peran, dan dampak peran. Apa itu status sosial? Status sosial menurut Sujono Sukanto merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, presisi, dan hak serta kewajibannya. Sedangkan menurut Raplington, status sosial ialah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam mencerminkan kedudukannya dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu cara memperoleh status menurut Raplington. Bagi menjadi 3, yaitu attribute status, achieved status, dan assigned status. Attribute status ialah kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Status ini sudah diperoleh sejak lahir. Contohnya yaitu status sebagai keturunan bangsawan. Sedangkan achieved status ialah kedudukan yang diperoleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Contohnya yaitu dokter, di mana kita harus berusaha dahulu jika ingin menjadi dokter. Dan yang terakhir ialah assigned status, yaitu kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Contohnya yaitu para pahlawan dan peraih Nobel. Yang selanjutnya yaitu konflik status. Apabila individu memiliki 2 status atau lebih di masyarakat dan status tersebut berlawanan, maka akan terjadi pertentangan dan menjadi konflik status. Konflik status dapat dikelompokkan menjadi konflik status bersifat individual. Contohnya seorang wanita harus memilih antara wanita karir atau ibu rumah tangga. Selanjutnya ada konflik status antar individu, misalnya adanya perbedaan pendapat antar orang satu dengan orang lainnya saat melakukan diskusi. Yang ketiga yaitu konflik antar kelompok. Konflik ini akan terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Peran sosial menurut Sujono Sukanto. Peran sosial adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Apabila individu melakukan sesuai dengan status, maka individu tersebut telah menjalankan perannya dengan baik. Selanjutnya, ada macam-macam peran sosial, di antaranya peran bawaan dan peran yang diharapkan. Apa itu peran bawaan? Peran bawaan ialah peran yang didapatkan secara otomatis dan kan karena usaha atau prestasi yang dilakukan. Contohnya seperti dalam keluarga, ayah, ibu, dan anak. Di keluarga, peran ayah mencari nafkah, peran ibu sebagai ibu rumah tangga dan mengurus keluarga. Sedangkan peran anak ialah membantu orang tua, belajar, dan lainnya. Selanjutnya yaitu peran yang diharapkan. Contohnya hakim. Hakim memiliki peran dalam masyarakat untuk membela orang yang tidak salah. Adanya peran yang diharapkan untuk keadilan. Selanjutnya ialah dampak peran sosial. Yang pertama ialah konflik peran. Konflik peran akan terjadi apabila seseorang dengan kedudukan tertentu harus melaksanakan peran yang sesungguhnya tidak diharapkan. Sebagai contoh ialah seorang ketua OSIS harus memberhentikan salah satu pengurus karena melalaikan tugas dan kewajiban, padahal pengurus tersebut adalah sahabat baiknya. Yang kedua ialah ketegangan peran. Ketegangan peran akan terjadi jika seseorang mengalami kesulitan melakukan peran karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban-kewajiban yang harus diembannya dan tujuan peran itu sendiri. Contohnya ialah seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh warga demi mengupayakan peningkatan kesejahteraan terpaksa harus memungut retribusi dari warga desanya sesuai peraturan dari kabupaten. Padahal ia tahu sebagian besar warganya adalah petani miskin yang sangat sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga ialah kegagalan peran. Kegagalan peran akan terjadi apabila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan. Contohnya adalah seorang remaja yang memiliki minat di bidang komputer dan desain, dituntut oleh orang tuanya agar masuk ke fakultas kedokteran. Yang terakhir atau yang keempat ialah kesenjangan peran. Kesenjangan peran akan terjadi jika seseorang harus menjalankan peran yang tidak sesuai minat ataupun prioritas hidupnya, sehingga ia seringkali merasa tertekan. Contohnya adalah seorang sarjana teknik yang terpaksa harus menjadi
guru karena tidak ada peluang bekerja sesuai bidang ilmunya. Sebelum video ini diakhiri, kami menyampaikan terima kasih. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.